Halo, jumpa lagi dengan saya, Jainuri. Pada sesi kali ini, saya akan menjelaskan terkait editing maupun deleting dari sebuah database. Adapun proses ini sama seperti proses di minggu sebelumnya, di sesi sebelumnya, bahwasanya kita akan melakukan editing ini dan deleting ini dengan mengoneksikannya database ini dengan sebuah script PHP, aplikasi PHP. Oke, di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara menampilkan sebuah database yang dikondisikan, dikoneksikan dengan sebuah script PHP. Oke, untuk proses ini sebenarnya proses praktek berjenjang. Artinya, untuk melakukan proses editing dan deleting ini tentunya kita harus bisa membuat sebuah database, bisa menambahkan, mengisi database, dan menampilkan. Tanpa dua proses itu, kita tidak akan bisa praktek untuk edit dan deletingnya. Karena apa yang mau di delete dan diedit kalau database-nya sendiri kita tidak punya. Seperti itu prosesnya. Jadi ini proses yang harus berjenjang, bertahap satu demi satu harus kita praktekkan dan kita pelajari. Oke, kita lanjut. Penasaran? Oke, kita langsung saja. Di minggu sebelumnya kita sudah punya data terkait database yang sudah kita isi, tentunya dengan koneksi script PHP. Selanjutnya di tampil ini, di menu tampil ini ada script tampil yang kita lihat di sini. Ini nanti akan kita tambahkan di sini sebuah kolom aksi, di mana di kolom ini nanti ada menu untuk edit atau hapus. Ini ya seperti itu. Jadi kita akan modifikasi dulu pertama kali adalah di tampilannya. Oke, kita langsung masuk ke scriptnya saja. Oke, ini adalah script yang kemarin sudah kita buat, koneksi, indeks, proses, dan tampil. Nah, tadi saya sampaikan di tampil perlu kita modifikasi. Pertama, kita modifikasi di samping jam ini ada kolom tambahan. Kita kasih dia nama aksi. Untuk komennya kita aksi. Kemudian di kolomnya kita isi. Ini nanti kita isi sebuah link, menu link yang nanti lari ke edit.php yang diedit ini nanti kita based on data kelas. Jadi kita tetap primary-nya kita pakai kelas php echo datanya d. Ini yang kita isi adalah kelas yang mau kita edit. Kelasnya kita tutup scriptnya. Oke, selanjutnya kita kasih komen di sini. Nanti yang muncul tampilannya adalah edit seperti itu. Jadi ada satu kumpulan script yang mengelingkan nanti isi kolomnya adalah ada tampilan menu edit. Selanjutnya kita tambahkan juga ini atau kita perintah link lagi ke menu hapus .php sama dengan perintah sebelumnya, based on-nya tetap kelas dengan php echo datanya d data kelas. Oke, tutup. Oke, kita tutup scriptnya. Oke, kita script udah tata kelas udah terus keterangannya kita kasihkan di sini adalah hapus. Oke. Di ini tadi edit, ini link edit, nanti muncul kalimat edit, terus atau dan link lagi. Ini akan muncul hapus. Seperti itu prosesnya untuk penambahnya. Kita simpan dulu, coba kita proses. Kita refresh. Oke, di sini ada tambahan tadi aksi di kolomnya, terus ada isinya edit dan hapus, edit dan hapus, edit dan hapus, seperti itu. Oke, selanjutnya kita harus membuat tadi karena kita larikan ini link ke edit dan ini ke hapus, kita pertama kali harus yang selanjutnya kita buat script untuk edit. Kita buat new dulu, kita simpan.
edit .php. Ingat ya, masih satu folder. Oke, kita buat lagi. Sebenarnya script ini sama dengan script di index, cuma biar teman-teman semua bisa tahu. Sebenarnya bisa copy paste, cuma kita ketik saja biar nanti lebih enak mencernanya seperti apa. Ini titel, titel jadwal kuliah sama persis dengan ini, cuma ada perbedaan sedikit. Nanti saya jelaskan. Oke, kita buat bodinya. Oke, body ini kita buka PHP ini yang agak berbeda nih. Oke. Ini baru kita perintah include. Kita perintahnya ini koneksi .php. Oke, titik 2. Ini datanya based on kelas. Nah, ini perintahnya ini yang berbeda di sini, yang baru. Kalau kemarin kita post, sekarang kita datanya sama, kita get datanya, kita get based on primarinya kelas tadi kan, kelas. Oke, setelah kita paste, kita ambil data MySQL query ini koneksi sorry dolarnya lupa, koneksi. Nah, ini baru kita minta tampil, dia berarti pakai perintah select. Selectnya berarti semua from tabelnya. Kemarin masih ingat tabelnya namanya jadwal kuliah. Nah, jangan sampai lupa ya, ini penting. Gimananya kita build data kelasnya sama dengan ini, berarti data kelas. Titik 2 nya nih belum ada titik 2 ya, khawatir lupa, nanti selectnya ini harus titik 2. Oke, ini titik 2, kita tutup. Oke, nah, terus well nya ini yang kemarin sempat juga kita salah lagi ya, well, tulisan well tuh WHILE. Nah, sempat salah juga tadi kayak kemarin nanti. Dolar. Oke, dolar D sama dengan MySQLi underscore fetch array data. Oke. Terus kita buka array data. Udah, ini berarti ketika data kelas sudah terambil, berarti selanjutnya mata kuliah sama dengan D mata kuliah. Oke, ini juga berlaku untuk yang lain. Setelah mata kuliah berarti hari hari ini, dan juga jam.
Oke, sudah. Kemudian kita ke tabel. Ini sama dengan perintah yang sebelumnya, waktu di indeks mirip, cuma ada beberapa yang kita modifikasi nantinya. Kita tabel dulu deh nanti biar terlihat bedanya di mana. Oke, ini sama, kita buat di center, align. Oke, ini perintah-perintah dasar harus tetap ingat ya, jangan sampai lupa. Bentar, oke, kemudian kita buat ininya sama persis. Sebenarnya sih ini sama, tinggal copy paste dari indeks, cuma biar enak kita bikin sendiri lagi aja. Labelnya jadwal kuliah. Oke, setelah itu kita kasih garis horizontal, kita masukin form. Nah, ini form. Metodenya masih sama, kita post. Oke, untuk actionnya nanti ketika post action berarti ini lari dia ke satu proses lagi. Kita proses namanya kita bikin untuk update.php. Nanti secara generalnya akan saya jelaskan biar nanti mudah memahami. Kita buat dulu ini sekarang tabelnya seperti biasa. Pertama kita buat tampilannya berarti kelas sama ini sama persis dengan di indeks ini. Cuma nanti ada parameter yang berbeda, nanti saya jelaskan. td. Sekarang kita kasih perintah input. Masih bentuknya teks. Untuk name-nya, ID-nya masih kelas. Name-nya juga kelas. Nah, di sini ada tambahan lagi, yaitu value. Ini yang paling penting teman-teman ya, tolong diingat. Jadi ini karena dia mengambil data, jadi kita buat dia ini berdasarkan value-nya, kita berdasarkan kita script PHP-nya kita masukin echo data kelas, kita tutup. Oke, ini sudah jadi satu script. Oh, ini kelasnya huruf besar saja biar seragam. Kelas. Oke. Selanjutnya kita buat juga script untuk yang lainnya, seperti untuk hari dan jam. Gak apa-apa, kita ketik satu-satu aja biar lebih paham. Oke, kita bikin lagi. Ini tadi kita hari, mata kuliah dulu ya. Mata kuliah, ya. Mata kuliah, nanti di sini ada titik 2, oke. Terus ada input juga td. Ini input lagi. Inputnya teks masih sama. ID masih sama. Mata kuliah. Name juga sama. Mata kuliah. Nah, ini yang berbeda cuma di value tadi. Value. Nah, ini kita buat script PHP-nya. PHP echo
data mata kuliah. Oke, lanjut lagi untuk hari. R lagi. Hari. Oke. 3. Kemudian kita bikin lagi untuk inputnya. Put. Teks masih sama. ID hari. Hari. Name juga hari. Sorry. Name juga hari. Nah, ini untuk value-nya ini yang penting. Oke, value. Ya, kita pakai PHP. Oke, echo t data hari. Hari. Oke. Oke. Go data hari. Teks hari, value hari. Value hari. Oke, ini ini yang belum kita tutup. Oke, oke, sip. Satu lagi terakhir jam, kita buat jam. Jam. Oke. Oke, input. Oke, masih sama. ID jam. Name jam. Value. Nah, ini value yang berbeda dengan index, itu ada di value. Kita tampilkan PHP echo kita jam, kita tutup PHP. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita buat tombolnya. Kita buat lagi ini biar kosong, kita kosongkan saja biar nanti bisa rata. Kemudian kita buat untuk tombol untuk inputnya. Ini bukan teks tapi submit. Oke, berarti kita namanya juga submit. Nah, value-nya ini labelnya yang mau tampil, kita kasih nama apa ya? Kita kasih nama simpan saja lah. Simpan. Oke. Oke. Value simpan. Oke. Kita kasih satu lagi untuk tombolnya. Untuk tombol cancelnya. Reset. Name. Reset. Oke. Kemudian value. Nah, value-nya ini mau ditampilin apa ya? Batal kali ya. Jadi nggak jadi ngedit, jadi kita batalkan seperti itu. Oke, kita simpan. Oke, setelah edit, karena tadi kita bikin scriptnya setelah kita edit selesai lari ke update, maka kita harus juga membuat script untuk update. Kita simpan dulu untuk update .php. Oke, kita buat script untuk update-nya.
update-nya kita include koneksi .php. Ini jangan lupa nih titik 2, tadi di sesi kemarin kita lupa untuk titik 2 nya. Terus kita posting data kelas sama dengan ini sama untuk post data kelasnya untuk mengisi kelas. 2. Setelah kelas kita ada mata kuliah. Sebenarnya program atau scriptnya tuh perintahnya hampir sama, tinggal logika saja. Ini post juga, ini mata kuliah. Mata kuliah ada kita hari, terus ada jam, pas jam. Setelah jam kita buat MySQL score query-nya, untuk koneksi, tularnya kelewat, koneksi. Nah, yang dikoneksikan apa? Kita minta dia untuk update tabelnya. Jangan lupa diingat kemarin tabelnya namanya jadwal kuliah. Terus kita set jadwal kuliah, kita set untuk selain kelas, berarti kita set mata kuliah. Sama dengan data mata kuliah. Terus selain mata kuliah kita ada hari. Untuk hari kita set juga nanti ke hari. Terus ada juga kita jam, dengan kita set juga datanya untuk jam. Setelah jam, hari, jam, kita di mana? Apa yang mau diupdate? Kita based on tetap yang primary kemarin adalah kelas. Jadi kita tetap pakai data kelas karena ini primernya di sana, mengacunya ke sana. Selanjutnya kita tutup. Nah, ini header. Nanti dia akan lari ketika sudah diupdate, berarti kita balik lagi ke posisi tampil tadi. Location T2 larinya ke tampil.php. Ini kita tutup. Ini sudah jadi scriptnya untuk update. Sekarang script tadi setelah kita edit lari ke update lari ke tampil, berarti kita tombol hapus sekalian, nanti tinggal mencoba. Kita buat script untuk hapus .php. Untuk hapus kita buat scriptnya. Hapus include koneksi, masih sama koneksi PHP. Primary dokumennya berarti kelas, dengan datanya kita ambil kelas, berarti kita get ya, get data kelas. Kita turun MySQL underscore kurang y itu
MySQLi underscore. Oke, query dulu, query. Apa yang mau di query? Kita koneksi. Nah, ini perintahnya. Berarti delete. Let from tabel jadwal kuliah. Nah, makanya ini harus ingat namanya, khawatir lupa di mana. Berarti kita ambil based on kelas sama dengan kita ambil data kelas. Nah, yang primernya tadi. Oke, kita tutup just kelas echo. Oh, kita langsung saja. Sebenarnya ini bisa nanti kita ketika ini kita langsung misal ke header aja lah, header. Oke, location D2 tampil dphp. Oke, kita tutup. Oke, coba kita cek dulu tampil. Oke, nanti edit. Oke, update lari ke header 2, lari ke php. Sorry, ini tidak belum update. Oke, kita simpan. Oke, sekarang coba kita pastikan programnya berjalan atau tidak. Oke, kita refresh. Oke, sekarang coba kita edit kelas A. Edit. Oh, ternyata error. Ini tulisannya salah nih, jelas nih. Kineksi. Kineksi. Di read edit. Oke, kita coba perbaiki. Tidak apa-apa, kita perbaiki dulu. Edit. Koneksi. Include, ini salah. Nah, ini perlunya cermat menulis. Oke, sudah. Kita coba lagi. Oke. Oh, simpannya dia malah jadi proses teks. Nah, ini kesalahan juga nih. Perlu ketelitian. Jadi di sini jangan inputnya teks. Kenapa dia jadi input teks? Submit. Nah, ini B-nya kebanyakan. Oke. Nggak apa-apa. Jadi kita tahu. S. Oke, kita refresh. Nah, sudah benar. Coba kita batal. Oke. Simpan. Oke, coba kita edit. Kita ulang untuk TP. Misal kita ganti bukan TP tapi algoritma. Harinya kita ganti hari Minggu. Jamnya kita ganti jam 20.00 sampai 22.00. Kemudian kita simpan. Algoritma Minggu 20.00. Oke. Berarti untuk merubah sudah berhasil. Kemudian menghapus. Coba kita hapus yang paling atas. Mekanika kelas A, mekanika ya. Kita hapus. Hapus. Oke, hapus. A-nya hilang. Sekarang yang paling bawah G kita hapus. Berarti nanti tinggal. Oke. Kita hapus. Sudah. Sudah hapus. Tadi waktu kita edit. Misal ini kelas C kita edit. Ini kan masih bisa ya. Kalau misal kita C ini kita ganti D, apakah bisa variabel kelas tadi? Tetap dia akan C, karena ini adalah data primary. Kita bisa memfusikannya, tidak bisa diedit, biar nanti lebih familiar usernya. Kita bisa merubah scriptnya di proses tadi, di script untuk edit tadi. Nah, yang di sini. Untuk yang kelas, kita kasih dia untuk read only-nya. Jadi kita kasih untuk kelas ini tambah lagi read only.
Nah, kita simpan. Apa yang terjadi? Kita refresh. Tuh, tidak bisa. Tuh, tidak bisa. Tidak bisa. Kita ganti tidak bisa. Misal yang lain kita ganti. Coba misal kita balik ke OR. Harinya bisa hari Kamis. Biar sama. Jamnya kita rubah juga. Jam 16.00 sampai 18.00. Apakah masih berfungsi? Tuh, bisa. Jadi bisa, cuma C-nya tidak bisa klik. Kita coba lagi ke yang F. Apakah F bisa diklik untuk part ini? Apakah bisa dirubah? Itu tidak bisa. Tidak bisa. Jadi tidak bisa dirubah. Yang lainnya bisa. Tuh, masih bisa. Tapi yang F ini tidak bisa. Oke. Kalau batal tuh kembali lagi dia. Misal kita batal karena tadi reset ya. Tuh, balik lagi ke isi yang semula. Oke. Oke, bisa dipahami, berarti sudah bisa. Selanjutnya untuk hapus, ini kan kalau kita hapus seperti ini, langsung hilang, tidak ada konfirmasi. Kita bisa modifikasi ke scriptnya tadi. Script hapus ini ya. Kita ganti saja ini, headernya. Kita ganti agar nanti muncul suatu istilahnya notifikasi sebelum langsung datanya hilang. Jadi untuk meyakinkan saja bahasanya proses hapus sudah berhasil. Oke, kita ganti saja. Sini kita echo. Oke, kita buat script. Kita buat script dulu. Oke. Alert. Oke. Untuk kalimatnya enaknya apa ya? Kalimatnya mungkin data berhasil dihapus. Nah, mungkin lebih seperti itu ya, mungkin lebih dipahami. Oke, selanjutnya ini kita balikin untuk windownya, window location. Berarti lokasinya kita balikin lagi ke tadi, ke tampil .php. Oke, kita tutup dulu scriptnya. Oke, coba kita cek script alert data berhasil dihapus. Untuk kembali lagi nanti ke window location tampil.php. Oh, kurang satu nih. Oke, kita simpan. Oke, coba kita refresh. Oke, ini ada dua data. Coba kita hapus. Ini edit tadi sudah, kita fokus ke hapus. Oh, error malah. Oh, ini apa ini? Error dia. Script. Nah, ini jadi dia bingung tadi. Nyari scriptnya di mana. Ini mungkin penulisan perlu hati-hati. Ternyata ada efeknya karena dia akan pusing nanti nyarinya. Kita refresh. Oke, coba kita hapus. Tuh, ada notifikasi localhost menyampaikan data berhasil dihapus. Nah, ini untuk komen ini bisa kita tambahkan sendiri tadi. Ini hanya sebatas informasi saja. Oke, seperti itu. Jadi habis datanya. Misal kita tambah lagi. Bisa kita tambah mungkin kelas B. Mata kuliahnya mungkin kita algo. Ritma, misal ritma. Harinya mungkin Jumat. Oke, jamnya mungkin 12.00 sampai 14.00. Kita simpan. Oke, menambah. Kalau mau kita edit juga bisa. Misal kita harinya kita ganti hari Sabtu. Mungkin jamnya kita ganti jam 16.00 sampai 18.00. Kita simpan. Oh, berubah. Seperti itu prosesnya. Jadi untuk belajar algoritma ini terkait database kita harus berjenjang. Kita harus mempelajari dulu cara membuat database, perubahan di internal, editing dan lain-lain, setelah mengkoneksikan dengan aplikasi yang berbentuk script PHP tadi, baik untuk create, untuk read,
sekarang kita edit, dan untuk delete-nya atau hapus. Oke, bisa dipahami? Jika tidak ada, jangan ragu untuk mencoba. Seperti tadi kita praktek, ada beberapa sintaks yang sempat error, kita perbaiki karena kita sudah memahami proses yang ada, jadi kita bisa memperbaikinya dengan akurat. Seperti itu. Oke, terima kasih dan selamat mencoba.